Bab 34. Jalan untuk membuka hati. Reva menatap Ara yang masih sibuk mengunyah cikinya tanpa jeda. Sungguh Ara terlihat begitu cantik saat ini. Tidak, bukan hanya saat ini, tapi Ara memang sudah cantik sejak lahir. Perpaduan orang tua Ara yang asli Jawa dan kulit putihnya yang bersih diwariskan dari neneknya yang asli orang Tiongkok. Wajah ayunya yang tanpa make up itu terpancar begitu anggun. Apalagi saat makan makanan ringan seperti ini dari arah samping. Rambut dikuncir kuda dengan poninya yang tidak terlalu tipis, memperlihatkan leher jejangnya yang bisa membuat para pria bisa menelan salipa berkali-kali. Ara memang gadis yang sangat cantik dan menarik. Seksi sudah jelas. Bodi langsing dengan dada yang bisa dikatakan berukuran besar untuk gadis seusianya. Kaki yang panjang membuat tubuhnya tampak tinggi, meskipun masih tinggi Revan dan Gilang. Tetapi bodi Ara bisa dikatakan body gross. Revan mendesah kasar. Mengamati Ara seperti ini bisa membuat sesuatu yang di bawah sana langsung menegang. Cowok itu langsung mengenalkan kepalanya, menghilangkan pikiran yang bercongkol di kepalanya saat ini. Bisa sedekat ini dengan Ara sudah mampu membuat otaknya geser sedikit. Tetapi Revan sangat bersyukur. Ara mau memaafkannya lagi, bahkan bisa dekat dengannya. Walau hanya sekedar teman dan tidak lebih, bagi Revan itu sudah cukup. Revan juga tidak akan memaksa Ara untuk mencintainya saat ini. Bagi Revan sudah diizinkan bisa sedekat ini dengan Ara adalah sebuah anugerah. Masalah cinta, Revan tetap akan memperjuangkan cintanya untuk Ara. Rela melakukan apapun asalkan Ara tersenyum lebar. Biarlah lama-kelamaan Ara mengerti kalau cinta Revan hanya untuknya. Bahkan dia rela menggunakan sisa hidupnya hanya untuk mengejar Ara. Revan menghela napas. Kalau saja dulu dia langsung menerima Ara untuk menjadi kekasihnya, Revan yakin saat ini mereka berdua sudah memadu kasih, saling berciuman, atau mendengarkan curahan hati Ara sambil Revan memeluknya dari belakang, dan Ara merebahkan kepalanya di dada bidang Revan. Tapi meskipun begitu, Revan masih tahu batasan dan tidak lebih hanya akan mencium dan memeluk Ara. Van, gue mau dibeliin kayak gini lagi ya. Ini ciki kenapa enak banget, ucap Ara sambil mengunyah makanan ringan yang dibawakan oleh Revan. Membuat cowok itu tersadar dari lamunannya. Itu ciki kiriman dari Jerman. Di sini nggak ada, atau mungkin gue belum pernah lihat dijual di Indonesia. Tapi itu komposisinya halal kok. Ara membolak-balik bungkus ciki itu untuk membaca komposisinya. Kenapa belinya jauh banget sampai Jerman? Dasar orkai, orang kaya. Anak sultan beli makanan ringan aja sampai jauh ke negeri Jerman. Cibir Ara sambil mengerucutkan bibirnya. Revan merasa sangat gemas melihat Ara yang suka sekali mencibirkan bibirnya. Terlihat sangat imut dan cantik. Revan menyukainya. Gue gak beli, tapi dikirim sama Oma Sarah. Jadi yang paksa gue terima. Masa dikembalikan lagi? Gak sopan kan? Ara mengangguk paham. Gadis itu memang tahu kalau kakek dan nenek Revan menetap di Jerman sudah sangat lama, bahkan sebelum Revan dilahirkan. Setelah itu tidak ada percakapan yang keluar dari dalam mulut mereka, karena Ara sibuk mengunyah ciki sedangkan Revan sibuk mengamati Ara dari samping. Sebenarnya Ara berusaha berdamai dengan keadaan. Dia benar-benar sudah bisa memaafkan Revan sepenuh hati setelah kejadian di gudang itu. Hanya menerimanya sebagai sahabat, bukan menerima cintanya. Ya, Ara masih belum ingin membuka hatinya lagi. Setelah merasakan cinta bertepuk sebelah tangan dan rasa sakitnya mungkin masih bersisa. Dan Ara tahu setelah mereka melakukan belajar bersama selama 2 minggu ini, Revan sudah tidak pernah mengatakan cinta atau hal-hal yang mengarah kepada perasaan itu. Entahlah, mungkin Revan berusaha bersikap profesional
Atau memang perasaan cowok itu sudah pudar? Ara tidak peduli. Dia hanya ingin fokus untuk mengejar cita-citanya yang ingin menjadi dokter seperti Adam atau Fitria. Revan mengambil makanan ringan yang dibawa Ara tadi. Sudah lebih dari 30 menit mereka beristirahat. "Van, kok diambil sih?" seru Ara tidak terima. Revan melipat bagian atas makanan ringan itu dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. "Udara, gak baik kalau banyak-banyak makan makanan ringan kayak gini. Sekarang kita mulai belajarnya. Selesain dulu soal yang gue kasih tadi," ucap Reva membuka kembali buku tebalnya. "Tapi gue gak bisa, Van." Ara mendudukkan tubuhnya di samping Revan. Rasanya Ara ingin menyudahi saja acara belajar bersama itu. Dia sudah tidak sanggup kalau harus berpikir lebih keras dari soal berhitung-hitungan. "Cek, gitu aja nyerah. Katanya pengen bisa," cibir Revan. Iya, tapi ajari dong." Revan tersenyum. "Pasti gue ajarin lo sampai bisa. Gue akan sabar, sesabar gue nunggu lo buka hati lo lagi buat gue, Ra," lanjut Revan dalam hatinya. Akhirnya Ara mau mengerjakan soal yang dibuat oleh Revan. Meski banyak mengeluh, tetapi Ara bisa menyelesaikan tugasnya dan mendapatkan nilai 90 dari Revan. "Kita keluar yuk. Kayaknya acara arisan Tante Fitria udah selesai deh," ucap Ara merengahkan otot-ototnya. "Ya udah, yuk, gue traktir bakso di tempat biasa." Reva mengulurkan tangannya, dan tentu saja langsung disambut oleh Ara dengan mata yang berbinar. "Tahu aja kalau gue lagi pengen makan bakso," ucap Ara terkekeh. Mereka pun keluar dari dalam kamar Ara dan turun ke bawah. Ternyata memang arisan para ibu-ibu itu sudah selesai. "Revan, ternyata kamu di sini." Revan dan Ara menoleh ke belakang. Aulia dan Fitria datang ke arah mereka dengan tersenyum. "Dep." Aulia menatap gadis yang berada di sebelah Revan dengan perasaan bahagia. Ternyata dugaannya benar. Ara, gadis yang selama ini dicarinya. "Ara?" Ara menatap Aulia dan tersenyum sopan. "Bunda, ternyata arisan di sini juga," ucap Revan. "Wah, ternyata kamu memang Ara, gadis yang menolong tante waktu itu," seru Aulia mendatangi Ara dan langsung memeluk gadis itu. Ara sedikit terkejut saat mendapatkan perlakuan seperti ini dari wanita yang dipanggil bunda oleh Revan. "Iya tante, apa kita pernah bertemu?" "Ya Allah, Ara, jadi kamu lupa sama tante?" Ara mengangguk ragu. Revan dan Fitria semakin bingung dengan sikap Aulia. "Memangnya bunda kenal sama Ara?" Aulia tersenyum lebar. "Ara pernah menyelamatkan bunda dari pencopetan waktu itu. Apa kamu tidak ingat, nak?" tanya Aulia beralih menatap Ara. Ara terlihat sedikit berpikir. Kemudian matanya melebar. "Oh, iya tante, Ara ingat." Aulia memeluk Ara kembali. Revan hanya bisa melongo melihat kedua wanita yang sangat berharga di hidupnya ternyata sudah saling mengenal. Ternyata jalan untuk membuka hatimu akan lebih mudah. "Ara, aku akan memperlihatkan bunda." Batin Revan menyeringai lebar.